friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. Hai, aku Jenny Dewi Sartika. Nah, di video ini aku akan menjelaskan sedikit tentang sistem dispersi materi kelas 11 semester 2. Untuk info selanjutnya, kita lihat video setelah ini. Oke, bye-bye. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian sistem dispersi. Nah, sistem dispersi merupakan sebuah pencampuran pada suatu zat dengan zat lain yang ketika akan dicampur mengalami pemerataan antara zat dalam zat lain. Zat yang terdispersi disebut sebagai tahap dispersi, sedangkan pada sebuah tempat mereka, yakni dapat terdispersi, disebut medium dispersi. Sebagai contoh, pati yang ditempatkan di air panas mengalami sistem dispersi. Nah, di sini air adalah sebuah media pendispersi, sedangkan pati berfungsi sebagai agen pendispersi. Sebuah sistem dispersi yakni dapat diartikan dengan larutan atau campuran dari dua zat yang berbeda, tetapi memiliki bentuk yang sama. Untuk ciri khasnya sendiri dari sistem dispersi adalah adanya pelarut dan zat pelarut. Contoh lain, jika susu, gula, dan pasir diletakkan di satu tempat dan diisi dengan air, lalu diaduk, sebuah sistem dispersi ditemukan. Gula, susu, dan pasir adalah fase dispersi, sedangkan air adalah untuk medium pendispersi. Sistem dispersi adalah sebuah campuran dalam sebuah zat pelarut dan terlarut. Dalam sebuah sistem dispersi, pada jumlah zat terlarut lebih sedikit daripada pelarut. Zat terlarut disebut sebagai tahapan terdispersi, sedangkan pelarut disebut media pendispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi 3 kelompok, di antaranya ialah 1. Dispersi kasar atau suspensi. Dispersi kasar juga dapat disebut suspensi. Suspensi adalah sebuah campuran heterogen antara tahap terdispersi dan medium pendispersi. Perbedaan yang jelas dapat dibuat antara fase terdispersi dan media pendispersi. Dalam sebuah fase terhadap terdispersi biasanya dalam bentuk padatan, sedangkan pada medium pendispersinya berbentuk cair. Fase terdispersi memiliki ukuran partikel lebih dari 10 hingga 5 cm, sehingga dapat melihat sedimen. Contoh terhadap pencampuran air dan pasir. Dalam sebuah campuran air dan pasir, fase terdispersi atau pasir dan media pendispersi air dapat dibedakan karena pasir mengendap di bagian bawah wadah. Nah, untuk yang kedua ada dispersi koloid. Dispersi koloid adalah sebuah sistem dispersi antara dispersi halus dan kasar. Campuran dalam sebuah fase terdispersi dengan media pendispersi dalam koloid tampak homogen. Faktanya, dalam dispersi koloid adalah campuran heterogen. Ini menjadi jelas ketika dispersi koloid yang dapat diamati dengan menggunakan ultramoskop. Contohnya adalah agar. Dalam sebuah partikel fase terdispersi dalam koloid memiliki diameter antara 10-7 hingga 10-5 cm, sehingga pada sebuah fase terdispersi yakni dapat terlarut dalam nampak homogen dan medium pendispersi. Yang ketiga ada dispersi halus atau larutan. Dispersi halus juga disebut sebagai solusi nyata atau dispersi molekuler. Dalam larutan nyata, campuran homogen terbentuk karena fase larva terdispersi terhadap media pendispersi. Campuran homogen ini juga disebut larutan. Nah, dalam fase dispersi, solusinya dapat berupa padat atau cair, sedangkan medium pendispersinya adalah cair.
Contoh larutan teh dalam air. Diameter partikel fase didispersikan dalam larutan kurang dari 10 hingga 7 cm sehingga larutan dapat dalam fase homogen dan tunggal. Dalam sistem ini, adanya campuran pada sebuah zat dalam sebuah zat berlarut dan terlarut. Berbagai jenis zat dibutuhkan dengan semua makhluk hidup di dunia. Misalnya, padat, cair, atau gas. Oke, demikian adalah pembahasan tentang sistem dispersi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.